Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam perenungan pada hari ini, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini tanggal 1 November 2020. Saudara-saudara, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki di bulan November, sudah di akhir tahun 2020. Dan kalau kita bisa melewati bulan-bulan yang sudah kita lewati dan hari ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum saya akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh akan dilawat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berfirman, kami perlu firman-Mu yang akan memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan membaharui kehidupan kami, dan firman-Mu juga yang selalu mengingatkan kami untuk kami hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, bukakan rahasia firman Tuhan. Kami akan baca renungkan firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kesempatan ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Berkata demikian, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup ini terkadang kita dihadapkan pada banyak hal. Yang firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya kita sedang dilatih. Dari segala persoalan masalah hidup itu adalah latihan-latihan. Yang firman katakan dalam tulisan di sini, mereka yang dilatih olehnya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks ayat di sini mengingatkan kita bahwa dalam bentuk dan rupa apapun persoalan yang saudara hadapi, yang kita hadapi, apa terlebih di hari-hari ini saudara-saudara, iman kita sedang dilatih, kerohanian kita sedang dilatih. Ya, dalam hal apa? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tujuannya adalah agar supaya kita mau tetap terus bergantung kepada Tuhan, agar kita mau terus tetap berharap kepada Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 saya ingin membaca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Ya, dan dalam perlombaan itu kita perlu latihan. Ada dua dimensi dalam kehidupan ini, yaitu latihan badani dan latihan rohani. Latihan badani firman katakan terbatas gunanya, tetapi latihan rohani adalah bicara persekutuan. Latihan rohani adalah bicara hubungan kita dengan Tuhan, itu memiliki nilai kekal. Nah, saya mau ajarkan kepada kita saudara-saudara, konteks ayat di sini bahwa kita dilatih, yaitu bicara latihan rohani. Sekali lagi, latihan rohani. Agar supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar di dalam panggilan kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan yang oleh Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam latihan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang olahragawan dia meraih sang juara, menjadi pemegang sabuk kemenangan, piala kemenangan karena dia melalui sebuah proses latihan. Seseorang juga pun untuk mencapai pada satu titik di mana dia bisa mencapai segala apa yang dia inginkan tentu melalui sebuah proses latihan. Saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan iman Kristen. Memang keselamatan, kemenangan dia berikan, tetapi tanggung jawab dalam kehidupan kekristenan mempertahankan keselamatan itu tentu kita terus dilatih. Di dalam keyakinan iman Kristen, saudara, pandemi yang sedang terjadi sekarang ini juga adalah Tuhan izinkan untuk melatih saudara dan saya. Saya mau sedikit bawa saudara pada perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu adalah proses latihan. Iya, 40 tahun mereka dilatih di padang gurun. 40 tahun mereka dilatih ketika mereka dalam keadaan ada dan tidak ada.
Ketika mereka dalam hal kenyang, dalam keadaan lapar, mereka terus dilatih. Ada generasi dalam perjalanan bangsa Israel yang tidak kuat, yang tidak tahan, yang tidak bisa menerima latihan-latihan itu, saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mati semua mereka di padang gurun. Karena mereka tidak siap untuk dilatih, mereka tidak siap untuk dibentuk. Tuhan membentuk mereka dan Tuhan melatih mereka agar mereka benar-benar menjadi pribadi yang siap sampai masuk di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan izinkan mereka lapar, Tuhan izinkan mereka haus, itu adalah proses-proses latihan. Tuhan izinkan mereka menghadapi segala persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka, itu adalah latihan. Nah, dalam ayat di sini Ibrani pasal 12 adalah, dan ternyata latihan-latihan itu agar supaya kita menghasilkan buah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Buah-buah kebenaran. Di dalam kehidupan kekristenan, saudara dan saya, Tuhan mau agar supaya kita menghasilkan buah. Saudara-saudara, buah-buah kebenaran yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, kita dalam kita melayani Tuhan untuk saudara dan saya, supaya kita menjadi pribadi yang layak. Saya mau sedikit buka dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya. Lalu ayat 25. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, lalu kemudian di ayat 27 dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Paulus berkata dalam tulisan di sini bahwa dia terus melatih kehidupan rohaninya. Iya. Dia terus melatih kehidupan rohaninya agar supaya dia bisa mencapai tujuan, mencapai sasaran. Ya, tujuan dan sasaran kita adalah surga, saudara-saudara. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita terus diajar oleh Tuhan untuk terus dilatih. Lalu saya balik dalam kitab Ibrani pasal 12 tadi, ayatnya yang ke-6. Saya mau baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 6 dalam Ibrani pasal 12 di sini. Bagaimana cara Tuhan mengajar, menghajar, bahkan di sini disebutkan, iya, atau melatih, satu latihan yang ekstrim. Hari-hari ini latihan kita sedang ekstrim, saudara-saudara. COVID-19 memberi dampak dalam kehidupan saudara untuk dilatih sabar, dilatih tetap kuat, tetap teguh dalam iman. COVID-19 melatih saudara untuk supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri. Saudara, saya tidak tahu nanti ke depan seperti apa lagi latihan-latihan yang akan terjadi yang Tuhan izinkan saudara-saudara jalani, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menghendaki kita dalam perjalanan hidup ini untuk terus dilatih, diajar. Kalau kita tidak dilatih, kalau kita tidak diajar, anak sekolah dia untuk bisa mencapai kelulusan dia harus dilatih dan diajar. Firman berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita masih terus dilatih, terus diajar oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita adalah anaknya. Saudara-saudara, amin, puji Tuhan. Kita adalah anaknya. Nah, saudara, itu sebabnya mari kita mau terus tetap percaya dan kita mau terus tetap berharap kepada Tuhan di tengah kondisi dan keadaan yang sedang tidak menentu hari-hari ini. Untuk kita terus senantiasa mau mata rohani, mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak tertuju kepada persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita juga tidak mau menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam konteks renungan pada saat ini bahwa ternyata kita sedang dilatih oleh Tuhan. Sedang dilatih. Saudara, kalau dalam dunia olahraga, latihan itu menjadi penting. Mengapa menjadi penting? Karena untuk supaya karirnya dia terus tambah naik, dan ketika dia terus berlatih sampai dia menjadi profesional. Dalam kehidupan saudara, saya tidak tahu latihan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini berat atau ringan, yaitu pergumulan dan persoalan. Kalau bisa diklasifikasi, saudara-saudara dikasih Tuhan dan kelas seperti apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi satu latihan yang berat banget. Saya hari-hari ini sedang dilatih oleh Tuhan satu latihan yang terlalu berat. Tapi saya mengatakan kita berharap pada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara, amin. Saudara menghadapi tantangan dari orang di sekitar, atau menghadapi persoalan baik di pekerjaan, di kantor, atau saudara menghadapi persoalan di tempat pekerjaan, saudara-saudara.
Atau mungkin juga di tengah-tengah keluarga saudara-saudara sedang mengalami masalah. Tapi mari saya sampaikan kepada saudara, tidak menyerah. Iya, tidak stop dalam pengiringan kita. Tetapi kita mau tetap kuat di dalam Tuhan dan mau tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Agar supaya di dalam kehidupan ini kita bisa tampil seperti seorang olahragawan yang profesional. Karena kita terus bisa melewati semua latihan-latihan hidup itu. Ayat terakhir dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam kehidupan kekristenan ini justru kewajiban di dalam kita dalam perlombaan, yaitu dalam latihan-latihan. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa mencapai sasaran seperti apa yang Rasul Paulus katakan tadi? Tujuan saudara dan saya dalam proses latihan itu, firman berkata, maka tanggalkanlah semua beban dan dosamu. Saudara, di dalam proses latihan, maka kita harus bisa benar-benar bisa berlatih dengan tanpa beban. Saudara-saudara, iya. Seorang olahragawan ketika dia mau berolahraga, ketika dia mau bertanding, dia tidak sedang membawa beban, saudara-saudara, karena akan mengganggu dan merintangi dia. Firman berkata, karena itu tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, agar supaya kita bisa maksimal dalam perjalanan hidup rohani. Dalam firman berkata, agar supaya kita bisa maksimal dalam perlombaan dengan tekun. Mari kita menjalani hidup ini dengan tekun, dengan tetap setia kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, saudara-saudara dikasih Tuhan yang mendengar tayangan ini, kiranya lewat firman Tuhan akan mengingatkan kita agar supaya kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan tetap kita mau terus jalani hidup ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Hidup ini adalah sebuah latihan. Terus selama kita hidup bernafas adalah sebuah latihan. Nanti ketika kita sudah mati baru selesai latihan hidup ini. Puji Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, terus bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat Tuhan terus tetap harus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kalau Engkau izinkan kami hari-hari ini sedang dilatih oleh Tuhan, agar supaya kami makin mantap lagi iman dan rohani kami di dalam Tuhan, agar kami tidak menyerah dengan keadaan yang ada, situasi dan kondisi yang keadaan sekarang sedang tidak menentu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, mata pencarian, apa yang sedang mereka kerjakan, Tuhan pilih. Dan hamba-Mu berdoa, biar hari-hari ini kehidupan mereka terus senantiasa boleh terus jadi saksi dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Hamba berdoa, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala gangguan kuasa kegelapan roh iblis, halalkan semuanya itu. Dan umat Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua dan keluarga kami semua. Kami terus ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Dan hamba serahkan seluruh jemaat GPD Sola Gracia, baik yang ada di rumah, dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan.